Indonesia naik kelas itu adalah satu yang sangat mendasar. Mengapa? Karena kata Nabi Muhammad, transformasi itu adalah kunci. Siapa yang tidak bertransformasi, dia bukan hanya rugi, tapi kosakata yang digunakan oleh Nabi Muhammad, dia adalah terlaknat. Sabdanya begini bunyinya, jika hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka kamu beruntung. Tapi jika kamu tidak lebih baik hari ini dari kemarin, maka kamu rugi. Tapi kalau kamu lebih buruk hari ini dari kemarin, maka kamu terlaknat. Kosakata yang dipilih oleh Nabi Muhammad sangat tegas, yaitu terlaknat. Maka seorang yang tidak bertransformasi, maka dia bukan hanya rugi, berarti dia adalah terlaknat. Bangsa yang tidak bertransformasi menjadi bangsa yang naik kelas, maka bangsa yang bukan hanya rugi tapi dia terlaknat. Karena itu Nabi bukan hanya diajarkan dan mengajarkan tentang transformasi, yaitu hijrah, tapi Nabi sendiri melakukan transformasi itu, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah hingga kemudian membangun satu negara. 8% ya. Terima kasih Pak Wali. Dulu ya. Ya, komentar awal ya. Habib, silakan Habib dari perspektif Habib nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal tentang kedekatan apa yang dilakukan oleh Pak Dhani dengan buku Indonesia Naik Kelas ini dengan saya. Tapi tentu saya harus mengawali dengan ucapan selamat, apresiasi atas terbitnya karya Pak Dhani ini, Indonesia Naik Kelas. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi naik kelasnya bangsa yang secara angka paling tidak secara ekonomi adalah 8%. Nah, 3 hal yang memiliki kedekatan antara buku ini dengan saya. Yang pertama adalah saya seorang yang sangat percaya dengan menulis. Sehingga sebagai konten kreator, YouTube saya itu bukan nama diri saya sendiri, tapi namanya adalah Jeda Nulis. Mengapa? Karena YouTube itu adalah kanal baru yang saya bangun di tengah saya menulis. Saya jeda untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang saya tulis melalui YouTube, karena di akhir tahun 2019 itu kita sudah bergerak besar menuju era baru yang disebut sebagai digital age atau era digital. Sehingga gak mungkin lagi, karena koran sudah tidak terbit, majalah sudah tidak terbit, gak mungkin lagi menulis. Maka karena ekosistemnya bergeser ke YouTube, saya kemudian bikin Jeda Nulis. Karena itu saya percaya sekali dengan tulisan sebagai upaya untuk mensistematisir pikiran, kemudian juga upaya untuk mensistematisir gagasan yang ingin kita sampaikan. Karena itu menulis itu cara terbaik menurut saya untuk menyampaikan gagasan kepada publik. Oleh karena itu menurut saya salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap orang itu adalah kemampuan menulis. Karena dari sanalah kemudian dari tulisan itu akan lahir gagasan-gagasan dan gerakan-gerakan lain. Kemudian yang kedua, saya ingin mengapresiasi hal yang dekat bahwa buku ini Indonesia Naik Kelas ditulis sebagai sebuah karya akademis oleh seorang akademisi, yaitu seorang doktor dalam hal ini, dan kemudian diluncurkan dan dibedah di ruang akademis, yaitu di UI, oleh para akademisi, para profesor, para doktor, dan disaksikan juga oleh Civitas Akademika, khususnya dari UI dan mungkin dari tempat lainnya. Dan inilah PR kita sekarang, bahwa ancaman di berbagai negara yang risetnya basicnya di Afrika Selatan, terjadinya apa yang disebut sebagai matinya kepakaran, the death of expertise. Jadi kepakaran itu sudah tidak dianggap lagi, khususnya oleh anak muda saat ini. Mereka lebih mendengar orang-orang yang bukan pakar di bidangnya, tapi orang-orang yang media sosialnya centang biru, yang dia populer, yang viewersnya besar dan lain sebagainya. Ini adalah tragedi baru bagi kita jika bangsa ini dinahkodai oleh orang-orang yang bukan pakarnya. Karena itu upaya yang saya lakukan kepada anak muda melalui platform digital saya adalah membangun satu program yang disebut sebagai kembalinya kepakaran. Sampai sekarang saya sudah mengundang 6 profesor yang setiap minggunya hadir di platform saya untuk membicarakan kepakaran dia. Karena itu apa yang dilakukan oleh Dr. Dhani sebagai seorang akademisi
dan melalui karya akademis ini menjadi sangat penting untuk menarik lagi bandul bangsa ini kepada apa yang disebut dengan kepakaran. Pemimpin-pemimpin bangsa ini harus melahirkan gagasan-gagasan berbasis kepakarannya, dan karena itu dia sendiri harus seorang pakar di bidangnya. Afrika Selatan hancur secara medis karena tragedi medis yang ada di sana. Kemudian kebijakannya tidak berbasis kepada kepakaran, tapi berbasis kepada hal-hal yang sifatnya cenderung emosional dan tidak akademis. Dan yang ketiga adalah sebagai seorang pendakwah, Indonesia naik kelas itu adalah satu yang sangat mendasar. Mengapa? Karena kata Nabi Muhammad, transformasi itu adalah kunci. Siapa yang tidak bertransformasi, dia bukan hanya rugi, tapi kosakata yang digunakan oleh Nabi Muhammad, dia adalah terlaknat. Sabdanya begini bunyinya, jika hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka kamu beruntung. Tapi jika kamu tidak lebih baik hari ini dari kemarin, maka kamu rugi. Tapi kalau kamu lebih buruk hari ini dari kemarin, maka kamu terlaknat. Kosakata yang dipilih oleh Nabi Muhammad sangat tegas, yaitu terlaknat. Maka seorang yang tidak bertransformasi, maka dia bukan hanya rugi, berarti dia adalah terlaknat. Bangsa yang tidak bertransformasi menjadi bangsa yang naik kelas, maka bangsa yang bukan hanya rugi, tapi dia terlaknat. Karena itu Nabi bukan hanya diajarkan dan mengajarkan tentang transformasi, yaitu hijrah. Tapi Nabi sendiri melakukan transformasi itu, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah hingga kemudian membangun satu negara bangsa yang besar, yaitu negara Madinah. Itu hasil dari transformasi yang dalam Islam menjadi kata kunci, yaitu hijrah itu sendiri. Bahkan hijrah itu menjadi satu yang sangat didengung-dengungkan di dalam Al-Quran, didorong kepada umat Islam. Agar apa? Agar naik kelas, dan itu adalah simbol syukur kita sebagai sebuah bangsa, sebagai setiap pribadi, bahwa kalau kita tidak melakukan transformasi, upgrade terhadap diri kita dan bangsa kita, berarti kita tidak bersyukur. Dan siapa yang tidak bersyukur, kata Al-Quran, berarti dia telah kufur, telah kafir, telah menyanyiakan nikmat yang Tuhan berikan kepada dia. Karena itu Indonesia naik kelas itu menurut saya adalah satu upaya hijrah kebangsaan kita untuk kemudian kita melakukan transformasi berbasis kepakaran dengan blueprint yang ditulis secara faktual berbasis data-data yang ada, sehingga memang gerak kita memang gerak naik kelas untuk bangsa ini. Itu mungkin. Terima kasih. Keren, tepuk tangan dong buat ketiga pembicara. Ini korelasinya keren banget nih. Naik kelas ini sama dengan transformasi tadi ya, berarti ya Bang Dhani ya. Ini dan memang seperti itu, kita jangan sampai menjadi bangsa yang terlaknat, justru kita ingin menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur gitu ya. Kita ingin menjadi bangsa yang gemah ripah, yang sejahtera gitu ya.